Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarna bittaqwa biqaulih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fattaqullaha ya ibadallah la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin, hadirin bapak-bapak jamaah salat Jumat Masjid Baitur Ridwan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jumat hari ini bertepatan dengan 13 Zulqaidah 1444 Hijriah, yang insya Allah kalau kita panjang umur tidak ada halangan, 2 minggu ke depan kita akan memasuki awal bulan Zulhijjah 1444 Hijriah. Mungkin ada kerabat, saudara, orang tua, tetangga yang sudah berangkat melaksanakan ibadah haji ke tanah suci di tahun ini. Kita doakan agar mereka dapat melaksanakan ibadah haji sebaik-baiknya dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat, tidak kurang satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah untuk mengumandangkan perintah haji sebagaimana tertulis dalam Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat ke-27, wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, bagaimana saya akan memperdengarkan kepada mereka panggilan ini? Maka kata Allah, seru saja, kumandangkan saja. Urusan memperdengarkannya, menyampaikannya kepada manusia, itu adalah urusan aku, kata Allah. Maka kurang lebih terhitung dari sejak masa Nabi Ibrahim ke masa Nabi Muhammad SAW ada jarak kurang lebih 2000 tahun. Sampai hari ini yang memperdengarkan ibadah haji, yang mengumandangkan ibadah haji begitu banyaknya, didengar oleh setiap muslim, sehingga agama menyebutnya sebagai al-ma'lum minad din bid-darurah, sesuatu yang mustahil kalau orang Islam dia tidak tahu bahwa ini adalah kewajiban kepada Allah. Hampir seluruh orang Islam, hampir seluruh kaum muslimin, yang kecil, yang dewasa, yang kaya, yang miskin, kalau orang Islam pasti dia tahu bahwa haji itu adalah wajib untuk dilaksanakan bagi yang mampu melaksanakannya ke Baitullah di Makkah Al-Mukarram. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita mengamati daripada rangkaian ibadah haji itu, paling tidak menurut khatib ada 6 hal yang mungkin bisa kita jadikan pelajaran daripada rangkaian ibadah haji itu. Yang pertama, ketika seorang melaksanakan haji, maka dia termasuk bagian daripada rukun haji adalah berniat, atau yang di dalam bahasa fikihnya berihram. Kalau dalam bahasa ibadah solatnya berniat solat, berihram itu berniat haji. Uniknya bukan hanya berniat di dalam haji itu, tapi juga harus mengenakan pakaian haji khusus yang disebut pakaian ihram. Tidak boleh ada pakaian lain yang harus dikenakan. Ini maknanya atau pesannya apa? Bahwa
seringkali kita selama ini tersekat, terbungkus oleh kesombongan atas pakaian atau seragam yang kita gunakan. Kalau seragamnya ini lebih hebat dari itu, kalau pakaiannya ini menunjukkan lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah. Ketika orang melaksanakan haji, semua seragam pakaian kebesaran itu yang sering kali membuat orang sombong dicopot semua, diganti semua dengan kain putih. Itulah kain ihram. Allah bermaksud agar manusia ketika melaksanakan haji semua harus merasa satu manusia, satu tubuh, saudara sekemanusiaan. Tidak ada hebatnya, tidak ada unggulnya satu dengan yang lain di hadapan Allah. Yang kedua, pesan yang kedua, kalau kita amati dari rangkaian ibadah haji, setelah mengenakan kain ihram, maka kemudian ada larangan-larangan, tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar dia kena dam. Di antara larangan itu, setelah menggunakan kain ihram, maka dia tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh berburu, tidak boleh mematahkan dahan atau ranting pohon, tidak boleh menggunakan wangi-wangian, tidak boleh menikah, tidak boleh menyentuh. Ini maknanya atau pesannya apa? Bahwa seseorang ketika sudah di hadapan Allah, maka Allah menghendaki jangan kamu itu merusak, jangan kamu itu hadir di dunia menindas, memburu orang, kejam kepada orang. Pohon saja jangan diganggu, apalagi manusia jangan diganggu, jangan disakiti. Tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh menyentuh wanita. Allah menghendaki daripada setiap orang yang berhaji, jangan kamu hanya fokus mengurus jasadiah kamu saja, ngurus badan kamu saja, tapi perhatikanlah ruhani kamu di hadapan Allah. Maka Allah larang orang yang sudah pakai pakaian ihram, dilarang memakai minyak wangi, dilarang menyentuh wanita, dilarang menikah. Karena bagi Allah, sekarang kamu di hadapan aku, rohani, spiritual jauh lebih penting daripada jasadiah, daripada jasmani, yang selama ini barangkali kita selalu fokus ke arah itu saja, tapi mengabaikan nilai-nilai rohani. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, setelah pakai kain ihram, maka dalam rangkaian ibadah haji, orang kemudian teringat dengan satu bangunan Baitullah atau Baitul Atiq, di mana pada Baitullah itu kita mengenal ada yang namanya Hijr Ismail. Hijr itu artinya pangkuan. Disitulah dulu Ibunda Hajar memangku Nabi Allah Ismail yang masih kecil. Hajar itu seorang budak hitam, tidak cantik, dari kelas miskin, tapi namanya sampai sekarang masyhur, terkenal di seluruh umat manusia, menembus batas ruang dan waktu. Ini orang yang mungkin pada masanya dikenal sebagai seorang pembantu, budak kulit hitam, miskin, tidak berpendidikan, tapi derajatnya di hadapan Allah terbukti sekarang begitu tinggi dan terkenal. Karena apa? Karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Hijr Ismail, berbondong-bondong orang ingin sholat di dalam. Selalu ketika orang menceritakan Hijr Ismail, maka Hijr atau Hajar, Hijr atau Hajar, kita mungkin populer menyebutnya Hijr, pada saat yang lain kita menyebutnya Hajar. Disitulah Ibunda Hajar menyapih Nabi Allah Ismail alaihi wassalam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi dari seorang yang namanya Hajar atau Hijr ini kita belajar banyak bahwa derajat dan kemuliaan orang itu
di sisi Allah, bukan karena dia keturunan ini keturunan itu, tapi lebih kepada ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mari kita lihat setelah di Ka'bah Baitullah ada Hijr Ismail atau Hajar Ismail, kita teringat kemudian dengan satu kegiatan tawaf, mengelilingi 7 kali, mengelilingi memutari Ka'bah. Ketika orang tawaf, gerak mereka semua sama, berangkat dari titik yang sama, berakhir pada titik yang sama. Para ahli menyebutnya sebagai al-fana'u fillah, semua bergerak bersama, bersatu, menyatu semua dalam satu gerak menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita harusnya kaum muslimin hari ini juga jangan berpecah belah. Hendaknya kita bersama, bersatu, berangkat dari titik yang sama, 2 kalimat syahadat, berakhir pada satu kematian. Kita pun berharap mati membawa iman Islam, membawa 2 kalimat syahadat. Itu artinya apa? Niat, berangkat dari niat yang sama, tujuan yang sama. Tidak ada yang kita cari kecuali kebersamaan dan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kita teringat lagi dari rangkaian ibadah haji ini dengan yang namanya kegiatan sa'i dari Sofa dari Sofa ke Marwah bolak-balik. Sa'i ini artinya usaha. Itu sebabnya agama Islam menghendaki agar kaum muslimin melihat bagaimana bersemangatnya Hajar mempertahankan kehidupan, walaupun dia mampu. Sekali lagi, walaupun dia Hajar mampu berdoa kepada Allah untuk segera minta pertolongan, tapi Hajar bergerak lebih dulu, bersemangat mencari air kehidupan yang nanti keluar dengan nama Zam-Zam. Ini artinya bahwa kaum muslimin juga jangan berpangku tangan, jangan menganggur, bekerjalah, carilah karunia Allah. Walaupun Allah memperjanjikan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, tidak ada yang melata pasti dijamin rizkinya, tapi carilah dengan cara bekerja, carilah dengan cara berdagang, carilah dengan cara kerja yang halal, yang baik. Sebagaimana Hajar pun tidak pernah berpangku tangan, tidak pernah menyerah, semangat walaupun tidak ada seorang di sekelilingnya yang dapat membantunya. Tapi keyakinannya kemudian dijawab dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lahirlah kemudian sumur Zam-Zam. Setelah itu dari Sofa ke Marwah. Sa'i itu dari Sofa. Sofa itu artinya kebersihan hati, keteguhan hati. Marwah itu artinya kepuasan. Jadi orang berangkat dari ketulusan, dari Sofa, dari kebersihan, yang kemudian berujung kepada kerendahan hati dan kemurahan hati. Dari itu marilah kita ketika bekerja, kita dapat sesuatu, jangan lupa untuk disisihkan, karena itulah tanda kita, hati kita itu mawas diri, rendah hati kepada Allah. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Yang terakhir daripada rangkaian ibadah haji yang bisa kita amati adalah proses yang namanya wukuf di Arafah. Wukuf artinya berhenti. Saat itu manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala bermuhasabah akan segala perjalanan hidup, apa yang lalu, apa yang sekarang, dan apa yang akan datang. Harapannya manusia dengan kontemplasi, dengan wukuf di Arafah, maka dia punya tujuan hidup yang mulia, punya arah hidup yang benar. Arah hidup dan tujuan itu adalah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari seluruh rangkaian ibadah haji itu Rasul mengingatkan al-hajju Arafah. Puncak dan esensi daripada haji adalah pengenalan diri, mengenal terhadap diri. Siapa diri ini? Hidup ini bagaimana? Mau kemana? Setelah itu akan kemana? Bersama siapa? Itulah pertanyaan-pertanyaan mendasar yang harus kita cari jawabannya, dan itu disimbolkan
pada waktu wukuf di Arafah. Mudah-mudahan kita semua dengan mengetahui sekelumit atau sedikit daripada makna-makna yang terkandung dalam setiap prosesi ibadah haji ini, mendorong kita semakin dekat dengan agama, semakin menyadari bahwa begitu mulianya ibadah haji, sehingga setiap hati manusia selalu rindu untuk kembali berkunjung ke Baitullah. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita, panjangkan umur kita, sehingga mampu melaksanakan ibadah haji yang amat mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.